Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Simak videonya baik-baik ya. Materi yang pertama yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia atau SDM merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi yang ada dalam suatu instansi atau perusahaan dan tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting. Sebelum masuk pada materi kualitas sumber daya manusia, mari kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana pertumbuhan penduduk di Indonesia dan juga faktor apa saja yang memengaruhi kualitas penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah, baik itu bertambah ataupun berkurang. Berikut ini merupakan data laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik. Adapun datanya yaitu pada tahun 2020 penduduk di Indonesia naik sebesar 1,25% dengan jumlah penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa. Pada tahun 2021 penduduk di Indonesia naik sebesar 1,22% dengan jumlah penduduk sebesar 272,6 juta jiwa. Dan pada tahun 2022, penduduk di Indonesia naik sebesar 1,17% dengan jumlah penduduk 275,5 juta jiwa. Adapun faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan juga tingkat kesehatan. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan penduduk. Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Pendapatan per kapita ini menjadi tolak ukur besarnya tingkat pendapatan penduduk. Nah, pendapatan per kapita Indonesia ini masih tergolong rendah karena berbagai faktor, seperti pendidikan masyarakatnya yang masih rendah, minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya tenaga ahli, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan tinggi membuat penduduk dapat mengolah sumber daya alam yang dimiliki dengan baik. Kemampuan untuk mengolah sumber daya alam dengan baik ini juga berdampak pada meningkatnya taraf hidup penduduk. Namun sayangnya, tingkat pendidikan di Indonesia ini masih tergolong rendah. Faktor-faktor tingkat pendidikan antara lain jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk sekolah pun masih rendah. Yang ketiga yaitu tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Angka kematian bayi ini menjadi indikator rendahnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Sedangkan angka harapan hidup berhubungan dengan sarana prasarana kesehatan di sebuah daerah. Jika angka harapan hidup suatu negara tinggi, maka kualitas layanan kesehatan negara tersebut juga tinggi. Sekarang kita masuk pada materi kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan ini merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu bangsa. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya ini sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut dalam memberikan pendidikan kepada penduduknya. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, ini menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di negara tersebut. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Dan di antara negara ASEAN, kualitas SDM dan ketenagakerjaan di Indonesia ini masih berada di peringkat bawah. Seperti pada data yang sudah ditampilkan, itu ditunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan Indonesia ini menempati urutan kelima. Peringkat ini masih kalah jika dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Filipina. Selanjutnya, yaitu dampak dari rendahnya sumber daya manusia. Untuk yang pertama, yaitu keterbatasan daya saing. Dengan rendahnya sumber daya manusia, perusahaan-perusahaan di Indonesia ini mungkin kesulitan bersaing secara global karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Dampak yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi akan menjadi terhambat. Rendahnya produktivitas dan inovasi yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Dan dampaknya yang ketiga yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Maksudnya di sini rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi karena akses terhadap pendidikan dan peluang kerja ini tidak merata. Dan solusi untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan melakukan fokus pada peningkatan kurikulum pendidikan, pelatihan guru, dan infrastruktur pendidikan untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Program pelatihan dan pembelajaran keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Yang ketiga yaitu peningkatan akses kesehatan. Jadi di sini dilakukan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang keempat, ini dilakukan kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Yang dimaksud di sini yaitu kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah di atas, ini diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menuju kepada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ya, jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dan semoga materinya bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.